cukup panjang untuk kemudian bisa nyampe di titik itu. Makanya kemudian diturunkan sedikit. Kalau memang tidak bisa seperti itu, oke lah. Paling tidak kamu sadar bahwa ketika kamu sholat, Allah selalu ngawasi. Ketika kamu melakukan apapun, Allah selalu ngawasi. Allah selalu ngerti apa yang kita tuju, selalu ngerti apa yang kita niatkan. Kira-kira begitu. Nanti kalau saya sholat, saya sudah tidak lihat apa-apa. Karena yang ia lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuwi kapan? Lah kuwi aku seneng. Meduro gak paham kuwi. Lah wong awake dhewe ana wong kaosan ning ngawe tulisane hadirilah ngono diwaca lengkap kok. Lho, kok iso moro-moro teko makom? Saya tadi sudah mendengarkan pengajian dari Gus. Memang tujuan kami berjemaah bawa 5 orang. Yang pertama ingin mengaji dan yang kedua memang ingin sowan. Tadi ketika kami mendengarkan pengajian tentang sholat, yang kami bingungkan ialah kami pernah mendengar tentang hadis wa'bud rabbaka ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Yang menjadi pertanyaan kami serta kebingungan kami di sini ialah ka'annaka taroh. Nah, itu bagaimana cara kami memposisikan taroh? Karena ketika kami itu membayangkan, dengan otomatis seakan-akan kita menempatkan Allah pada suatu tempat. Dan pertanyaan yang kedua, ini Gus, mohon maaf, bagaimana hukumnya seseorang yang bermimpi bertemu Allah? Kalau bertemu Rasulullah sudah sangat jelas hadisnya. Yang menjadi kebingungan kami, apakah bermimpi bertemu Allah itu dibenarkan? Kalau memang benar, bolehkah diceritakan? Terima kasih. Bon. Bisa pun. Ya, siapa tadi namanya? Darwis Muhammad. Yang pertama tadi masalah apa? Al-ihsan. Nggih, masalah Mahwal ihsan anta abudullah ka'annaka taroh terus fa illam takun taroh fa innahu yarok. Yang ditanyakan ka'annaka taroh. Nah, itu bagaimana? Sampean paham gak kabeh pertanyaan ini? Jadi begini, satu ketika bahkan Nabi SAW itu lagi duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian ada orang yang datang, kemudian memberikan beberapa pertanyaan lah, singkatnya begitu. Dan di antara pertanyaannya itu ada yang ditanyakan mahwal ihsan. Berbuat baik itu apa? Berbuat baik itu apa? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, al-ihsan anta abudullah ka'annaka tarah. Anta abudullah ka'annaka tarah. Itu merupakan satu ungkapan bagaimana ihsan itu mu'tabar indallah subhanahu wa ta'ala ketika apapun yang kita lakukan, ritual apapun atau bahkan hal-hal baik apapun yang kita lakukan, itu memang ada semacam istihdhar bahwa kita ini tidak sedang baik dengan orang, dengan lingkungan, atau dengan apapun. Tapi memang kita baik li ajlillah. Kita sholat bukan karena
ada surga yang dijanjikan, bukan karena neraka yang diancamkan, atau apalagi pandangan-pandangan orang lain. Tapi memang ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita sadari pengawasannya, selalu kita sadari kehadirannya, yang membuat kemudian sholat kita, ihsan kita itu benar-benar tulus murni karena Allah Azza wa Jalla. Ketika kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di depan kita ternyata itu cukup sulit bagi kita yang amatir ini, maka coba diturunkan sedikit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan, kalau kita tidak mampu ngundang pangeran, paling tidak kita tidak pernah lupa bahwa pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu bersifat melekat, supaya tidak terjadi kayak tadi yang kita bahas itu, supaya tidak terjadi ada kesembronoan dalam semua peribadatan kita, khususnya salat kita. Lah kalau yang sampean tanyakan adalah potensi menggambarkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa fa innahu ka'annaka tarah, itu tidak seperti itu, Pak. Itu berbeda dengan pertanyaan sampean yang kedua yang membahas masalah mungkinnya orang itu mimpi bertemu Tuhan. Itu kalau dalam ilmunya Habib Ali itu disebut dengan istilah jaiz akli. Gini. Artinya itu secara logika mungkin. Tapi bagaimana kita menggambarkannya itu tidak bisa dibahas, apalagi diceritakan. Ka'annaka tarah itu tingkatan yang luar biasa betul, bahwa memang kita benar-benar munajah, benar-benar muhadasah, benar-benar mukalamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rohani kita, roh kita ini benar-benar menyatu untuk kemudian berkomunikasi. Dan itu satu tahapan-tahapan ya. Cukup panjang untuk kemudian bisa nyampe di titik itu. Makanya kemudian diturunkan sedikit, kalau memang tidak bisa seperti itu, oke lah. Paling tidak kamu sadar bahwa ketika kamu sholat, Allah selalu ngawasi. Ketika kamu melakukan apapun, Allah selalu ngawasi. Allah selalu ngerti apa yang kita tuju, selalu ngerti apa yang kita niatkan. Kira-kira begitu. Yes, ngono kuwi lah pokoknya. Walhasil, itu makom berat, Pak. Gitu? Makom itu makom berat. Artinya, ka'annaka tarah itu makom berat. Itu selesai gitu. Walhasil, ada istihdar, istihdharul qalbi billati fil halim, dan itu itu gak di sini tuh penjelasannya itu. Sing paling masuk akal itu untuk kita orang awam itu ya ka'annahu tarah. Kesadaran ka'annahu tarah itu, ka'annahu yarok itu adalah kesadaran yang penting, Pak, untuk kita, untuk menjaga diri kita, untuk rem bagi kita. Tapi bahwa sampai ka'annaka tarah itu berat itu. Bisa. Nanti akan ada cerita kakeknya Habib Ali, namanya juga Sayyidina Ali. Gitu. Akan ada cerita kakeknya Habib Ali, namanya juga Sayyidina Ali. Itu
ketika beliau kena panah dan nasolnya itu tertinggal. Nasol itu apa ya? Bidar itu apa ya? Ujungnya itu loh, yang tajamnya itu loh. Tajamnya itu tertinggal. Itu kan harus dipotong atau dibelah. Lah akhirnya Sayyidina Ali hanya mengatakan, nanti tunggu saya sholat. Nanti kalau saya sholat, saya sudah tidak lihat apa-apa. Karena yang ia lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuwi kapan? Lah kuwi aku seneng. Madura gak paham kuwi. Lah wong awake dhewe ana wong kaosan ning ngawe tulisane hadirilah ngono diwaca lengkap kok. Lho, kok iso moro-moro teko makom ka'annaga ta'ah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala itu benar-benar gelap. Beliau menceritakan bahwa kenapa jenengan tidak terganggu ketika orang-orang lagi bicara dengan begitu lantangnya di samping panjenengan, jenengan tetap sholat kok bisa khusyuk. Oh, wong-wong ngobrol. Kak pikir orang-orang semuanya diam. Karena saya tidak dengar apa-apa. Itu Imam Malik bin Anas. Lah itu Pak pangkatnya sudah ka'annaka tarah itu di situ. Lah proses menuju ke sana itu ya bukan pembahasan kita itu. Proses menuju ke sana itu ada penghayatan kesadaran penuh bahwa ad-dunya fana wa darul fana. Gak ono liya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, medura wis beres iku ya. Wis iku. Terus mau